Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Pertama yang akan dihisab nanti bukan sedekah, bukan berapa kali ki haji, bukan berapa kali ki umrah, bukan jabatan ta. Apalagi kalau jabatan, wah masyikta fa innaka mufarighu. Apa yang kita senangi hari ini kita akan berpisah. Jabatan sebentar ji. Jabatan Kapolres. Hari ini Kapolres kita, tahun depan bisa jadi Kapolda. Amin. Begitu Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkhusus yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Bantaeng. Lupa saya muliakan seluruh teman-teman dai. Alhamdulillah pada kesempatan ini beberapa dai di Kabupaten Bantaeng tergabung, termasuk yang saya muliakan Ketua Komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bantaeng, juga Ketua Komunitas Bikers Muslim Buta Tua Kabupaten Bantaeng, dan seluruh yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa terkecuali semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin seluruh teman-teman para dai, pada kesempatan ini Tahir Al-Aksi diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat dalam kegiatan komunitas pejuang subuh. Saya kira siapapun kita dan apapun profesi kita pasti selalu membutuhkan nasihat. Karena dengan nasihat itu bisa memotivasi dan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Para sahabat hampir setiap saat tidak pernah lepas dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah berhenti, selalu mendapatkan nasihat, khususnya dari malaikat Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril datang menghadap kepada Rasulullah membawa nasihat, "Ya Rasulullah, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Rasul,
silahkan engkau hidup sesukamu. Kapanpun engkau mau hidup ya Rasulullah, silahkan. Tetapi kehidupanmu ada batasnya. Mati pasti akan menjemputmu. Tapi tentu kita berbeda dengan Nabi, Pak. Ketika saatnya Rasulullah akan menghadap kepada Allah, datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, sesuai dengan nasihat yang pernah saya sampaikan kepadamu, ternyata hari ini Muhammad, tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rindu terhadap kekasihnya, engkau Muhammad. Dan hari ini Allah akan memerintahkan malaikat sang pencabut nyawa untuk mendatangimu, mencabut nyawamu Muhammad. Tapi Allah pun meminta, Allah pun menyampaikan kepada saya, kalau engkau mau Muhammad, maka malaikat pun akan datang mencabut nyawamu. Tapi kalau tidak mau, tetap engkau akan hidup di dunia." Apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad? Jibril, saya tidak pernah takut sedikit pun menghadapi kematian. Cuman satu yang saya ingin tanyakan. Apa itu Muhammad? Sampaikan kepada Allah. Kehormatan apa yang Allah akan berikan kepada saya, dan kehormatan apa yang Allah akan berikan kepada umat saya. Maka berita ini pun disampaikan kepada Allah. Allah pun kembali menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk napabattu mangirna bitta Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis qudsi, "Inni haramtul jannatu ala sairil anbiya." Sampaikan kepada Muhammad, sungguh telah aku haramkan syurga kepada nabi-nabi yang lain. Hatta tadkhulaha anta. Sebelum kau yang lebih duluan Muhammad masuk. Tidak ada yang lebih duluan masuk di surga selain daripada kau Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, Nabi kita bertanya, "Ya Allah, Jibril, untuk umatku apa kehormatannya?" Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, ini pesan dari Allah. Wa haramtul jannatu ala sairil umami." Dan sungguh juga telah aku haramkan surga kepada umat-umat yang lain, hatta tadkhulaha ummatuka, sebelum umatmu Muhammad masuk lebih duluan. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun umat yang akan pertama masuk ke dalam surga selain daripada kita umatnya Muhammad. Kita semua ini, alhamdulillah. Makanya Pak, kalau kita berbicara surga, saya berani katakan, semua kita umatnya Muhammad masuk ke dalam surga, khususnya yang hadir. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umat saya masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali umatku yang tidak mau. Pertanyaannya kemudian, siapa kayak di antara kita yang tidak mau masuk di surga? Mau enggak semua Pak Ibu? Maulah pasti. Mana kelihatan ibu-ibu? Apalagi kalau ibu-ibu, saya juga berani menjamin Pak, insya Allah lebih mudah dia masuk di surga daripada kita yang laki-laki. Amin. Besarnya suaranya. Alhamdulillah. Saya pernah ceramah Pak. Ada yang protes saya. Saya bilang, "Ustaz, tidak salah jadi itu." Aku bilang, "Apaan nasi salah?" Dia bilang, "Ustaz, bukankah dalam keterangan riwayat dikatakan bahwa kelak nanti di akhirat akan banyak penghuni neraka dari kaum wanita?" Saya bilang, itu hadisnya sahih. Betul, tetapi ada kemudahan khusus yang diberikan perempuan masuk ke dalam surga. Yang dulu kau kasih tahu dulu. Mau sekali masuk di surga ini. Saya kasih tahu dulu kemudahannya.
Kemudahannya kata Nabi cuma 4. Kalau 4 ini sudah dilaksanakan untuk perempuan, dijamin dia masuk di surga. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, idza shallat mar'atu khamsaha. Ketika perempuan telah mampu menjaga salat 5 waktunya. Iya. Masuk dia di surga. Wa shamat syahraha. Dia mampu menjaga puasa Ramadannya. 2. Ya, wa hafizat farjaha. Dia mampu menjaga kehormatannya. Wa ta'at zaujaha, dan dia taati suaminya. Apa kata Nabi? Udkhulul jannata bisalam. Silakan engkau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Alhamdulillah. Tapi saya yakin Pak, apalagi kalau wanita pojong subuhnya, wanita yang tergabung di pojong subuh, insya Allah salatnya sudah terjaga. Amin. Iya. Apalagi puasa Ramadannya insya Allah juga terjaga. Kehormatannya lebih-lebih insya Allah sudah juga terjaga. Tapi saya biasa sampaikan Pak dalam ceramah-ceramah, saya katakan satu itu yang tidak bisa jaga perempuan sebahagian. Apa itu Ustaz? Taat ribu Ratnina. Jadi makanya saya biasa sampaikan sama perempuan, kalau perempuan mau masuk ke dalam surga, syaratnya cuma 1. Apa itu Ustaz? Jangan suka marah-marahi suami. Oh, kagak ada tom itu Pak. Patojeng ki. Ada tom biasa itu memang istri yang suka sekali marah-marahi suaminya. Jadi injo babana injo tiap mari bersanji. Masya Allah. Oh Bapak Ibu. Baru kodong datang suaminya. Si bilang kami 97 Pak kutananna. Batun timaiko. Aku batu ko nyede kang ura kon tuka palang-palang saya aku bicara palang-palang. Sumpah bateda ku telepon tanang kaangka. Kuwe aku SMS tanah balas-balas. Injo kau sipak nonton remintok nukulinu rubah. Mulai kisurang sampai hari ini. Karena saya sudah marah. Mulai sebentar malam. Anjo pak lunganga. Salimuka. Kasuruah di dalam kamar. Erang suduk. Nakuha burak nena. Enani kurai. Muka pantara ko tindro. Naku burak nena. Jangki dulu mama. Kenapa ini? Terima gaji kat tadi. Nah bilang suami istrinya. Elala maki pale. Ya. Bapak Ibu. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Kembali ke yang tadi. Ternyata Bapak Ibu. Sebaik-baik nasihat adalah kematian. Sebaik-baik nasihat adalah kematian. Jalan hidup adalah pilihan. Pak. Jalan hidup kita di dunia adalah pilihan. Kita mau menjadi baik atau kita mau menjadi buruk, itu pilihan. Kita mau menjadi pendosa atau kita mau bertakwa, itu pilihan. Kita mau hina atau kita mau mulia, itu pilihan. Tetapi ingat, setiap pilihan yang kita pilih, semua akan ada pertanggungjawaban kelak di akhirat. Iya. Pasti akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Iya. Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, rela ataupun tidak rela, pasti akan menghadap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Makanya jamaah subuh saya biasa sampaikan bahwa saat ini kita telah berada di awal tahun 2021. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Agama memanggil kita, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Taqullah, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kita memperhatikan apa yang akan kita lakukan di esok hari. Ya. Apakah kita akan semakin lebih hina
Atau kita akan semakin lebih mulia? Mungkinkah kita akan semakin lebih jauh kepada Allah? Atau mungkin kita akan semakin lebih dekat kepada Allah? Ya. Apa yang harus kita lakukan besok hari? Wattaqullah. Lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya menjadi bahan evaluasi untuk kita semua, Pak. Ya. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, insyaallah semoga kita lah yang termasuk di dalamnya. Amin. Iya. Mungkin di tahun 2020 ya salat jamaah subuhnya masih bolong-bolong. Tapi setelah alhamdulillah di tahun 2021 apalagi bergabung di pejuang subuh, salat subuhnya sudah tidak pernah alfa. Subhanallah, semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya, maka inilah yang termasuk fahuwa rabihun. Dia termasuk orang beruntung. Wa man kana yaumuhu musawiyan fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama seperti hari yang kemarin, ya, tidak ada bedanya hari ini dengan hari yang kemarin. Iya. Salatnya 5 waktu alhamdulillah jalan. Ya, salat 5 waktunya jalan. Ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetapi masih belum dibarengi dengan berjamaah. Ya. Itu terjadi di tahun 2020. Masuk di 2021 masih tetap sama. Inilah yang dimaksud fahuwa maghbun. Dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang paling celaka. Kalau di tahun 2020 Pak alhamdulillah salatnya toh masih rutin ji. Iya, ya, masih rutin salat duhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh. Sekalinya masuk tahun 2021, duhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya hilang, subuh lebih-lebih. Ya, inilah yang termasuk fahuwa mal'un, dia termasuk orang yang celaka. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah evaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kita, periksalah diri kita sebelum datang hari pemeriksaan. Mau tidak mau Pak, sekecil apapun perbuatan kita, kebaikan kita, keburukan kita, semua pasti diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lewat Pak. Ibu. Ya, semua pasti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu kita hidup di dunia salat dah? Tidak. Ya, ini sekarang Pak yang banyak terjadi. Ya. Yang tidak salat. Saya biasa heran kalau ada orang tidak mau sembahyang. Setelah ada disuruh sembahyang saya gontuga, saya bilang, saya sembahyang mampu. Sembahyang kok? Terus sampaikan Indonesia secara luar bukan ala tanah. Terkutuk penyatur. Terkutuk penyatur. Ini blender. Kapan sesal kalian. Astagfirullah. Ada juga yang bilang, sholat ki. Tidak usah sholat. Kenapa? Nanti tua. Nanti tua. Andaikan ada jaminan orang hidup sampai tua, saya juga Pak tua pikir sembahyang. Ya? Tapi tidak ada jaminan orang hidup sampai tua. Betul tidak Pak? Tidak ada. Beberapa hari yang lalu saya ceramah Pak di Bulukumba di daerah Palampang, ceramah tazkirah, yang meninggal itu adalah perempuan yang masih sangat muda dan belum berstatus berkeluarga. Coba, masih sangat muda Pak. Meninggal. Ternyata jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Tidak ada jaminan orang hidup. Ya nanti tua baru meninggal. Bapak, ada juga bayi masih meninggal.
Itu berapa orang kemarin mati di Sriwijaya? Tadi? Coba Pak. Ini belum ada kabarnya ini Kapten Afwan kok dong. Ini orang tunggu-tunggu ini bagaimana ini kabar ada Kapten Afwan nih? Iya, Masya Allah. Coba Pak, itu dia ada nasihat yang paling berharga ketika dia buat status. Setinggi apapun kami terbang, tidak akan mencapai surga kalau kami tidak sholat. Coba luar biasa Pak, itu kan nasihat yang sangat berharga. Berarti sholat tentunya. Ya. Biar bagus sedekah tak. Setiap hari kita bersedekah, setiap Jumat kita bersedekah. Setiap tahun kita melakukan ibadah umrah, berkali-kali kita melakukan ibadah haji. Kalau sholat tak yang rusak, 0. Saya bisa sampaikan Pak, 0. Iya. 0, tetap 0 kita dapat. Saya biasa kalkulasi itu nilai sholat kan jelas dasarnya agama Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Salat itu nilainya number 1, nomor 1. Nomor 1. Kalau zakat di 0, puasa 0, haji 0. Coba kalau kita kali-kali Pak. Kalau kita kalkulator, nilai zakat 0, nilai puasa 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Tambah nilai haji 0 sama dengan 0. Tetap 0 nilainya. Tapi coba kalau ada nomor 1, salat nomor 1. Ambil zakat dengan nilai 0, pasti gabung nomor 1, maka nilainya 10. Ambil lagi nilai puasa dengan nilai 0, maka nilainya 100. Ambil lagi nilai haji dengan nilai 0, maka nilainya 1000. Intinya apa? Semakin banyak nolnya. Kalau ada nomor 1 di depannya, maka pasti semakin banyak nilainya di belakang. Betul tidak? Tapi semakin banyak nolnya. Kalau tidak ada nomor 1 di depannya, mana karung-karung nak kandal kalau ada nilainya. Betul tidak? Makanya sholat. Siapa yang bilang? Nabi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Pertama sebentar yang akan dihisap nanti apa? Bukan sedekah, bukan berapa kali ki haji, bukan berapa kali ki umrah, bukan jabatan tak. Salat. Apalagi kalau jabatan, wahbib masyikta fa innaka mufarighu. Apa yang kita senangi hari ini kita akan berpisah. Iya. Jabatan sebentar ji. Jabatan Kapolres. Hari ini Kapolres kita tahun depan bisa jadi Kapolda. Amin. Begitu Pak. Alhamdulillah. Begitulah Pak. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Iya. Yang pertama nanti dihisap adalah salat. Iya. Awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iri amali. Kalau bagus amal salatnya, yang lain ikut bagus. Sedekah tak bagus, puasa tak bagus, haji tak bagus, umrah tak bagus, silaturahmi tak bagus. Iya. Wa in fasadat fasada sa'iri amali. Tapi kalau rusak amal salatnya, rusak segala amal-amal yang lainnya. Berarti yang penentu adalah ibadah salat kita. Subhanallah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Ini hadir Pak pejuang subuh mengajak kita ayo ramaikan masjid sholat subuh bagus. Iya. Karena memang diantara sholat-sholat yang lain itu Pak Ibu adalah sholat yang paling susah memang subuh. Sebenarnya ada 2 Pak. Apa itu? Sholat asar. Namanya sholat bardain. Siapa yang terjaga ini sholat 2 ini bardain namanya. Asar dengan subuh, maka dijamin masuk ke dalam surga. Pak Ibu. Asar dan subuh. Iya. Apalagi kalau ada lagi hadis Nabi kalau saya tidak salah. Man shallal isya'i fi jama'ati faqa'annama nisful lail. Siapa yang salat berjamaah isya, maka pahalanya sama seperti salat setengah malam. Wa man shallas subhi fi jama'ati faka'annama qamal laili kullu. Maka siapa yang jaga salat subuhnya secara berjamaah,
maka pahalanya sama seperti salat 1 malam penuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini dia Pak, pejuang subuh bergerak di situ. Ya, bergerak mengajak orang ke masjid. Ya, mengajak orang ke masjid berjamaah. Duhur, asar, isya, subuh. Ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Ada lagi komunitas Bikers Muslim Buta Tua Kabupaten Bantai mengajak para pemuda kita dengan pendekatan apa yang dia senangi. Ya. Apa yang dia senangi Pak? Naik motor. Para pemuda dia senang. Ayo kita pergi naik motor. Kita ajak mereka pergi naik motor. Kemana? Pergi touring. Touring religi. Di dalamnya ada tadabbur alam. Tetapi tidak lupa kita ajak mereka salat. Ya. Setelah mereka salat, ayo. Ada pejuang subuh yang ajak mereka salat berjamaah di masjid. Butuh penceramah, hubungi Mi Ikmi. Aman tuh. Coba, jadi tidak ada yang susah Pak. Iya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita tujuan kita cuma satu. Apa itu? Tujuan kita adalah ibadah, tujuan kita adalah dakwah. Maka mari kita saling merangkul, mari kita saling bekerja sama tentunya untuk kebaikan masyarakat, menjadi masyarakat yang religius, yang terbingkai dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya barangkali yang ada di Kabupaten Bantai. Amin ya rabbal alamin. Saya kira inilah yang bisa kusampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Insyaallah semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi saat ini kita ketahui bahwa kita berada dalam situasi ya adanya wabah coronavirus 19. Ya, Bapak Ibu, saya cuma titip satu pesan. Insyaallah hari ini tempat kita bersandar hanyalah kepada Allah. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf, bahwa tempat kita saat ini adalah bersandar kepada Allah, jangan lupakan agama kita. Insyaallah setiap kita sudah melakukan ibadah, mohon pertolongan kepada Allah. Iyanzurkumullahu fala ghalibalakum. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita Pak Ibu, maka tidak ada satupun yang mampu melawannya. Saya sampaikan, virus corona sekalipun tidak akan mampu mendatangkan bahaya, begitupun manfaat, kecuali atas izin dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan, billahi taufik was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.